Prancis, tahun ke-1598. Petani menemukan mayat anak kecil di hutan, tubuhnya tercabik, sebagian dimakan. Bukan serangan binatang biasa. Bekas gigitan terlalu besar untuk serigala normal, tapi ada sesuatu yang aneh. Jejak kaki di tanah berubah dari cakar binatang menjadi jejak kaki telanjang manusia. Desa panik. Mereka tahu apa artinya ini. Loup-garou, manusia serigala. Beberapa hari kemudian, mereka tangkap seorang pria bernama Jacques Roulet berkeliaran di hutan dengan darah di mulut dan pakaian compang camping. Di bawah interogasi brutal, dia mengaku, "Ya, saya berubah jadi serigala. Saya dan dua lainnya. Kami berburu bersama. Kami membunuh anak itu dan memakannya." Pengadilan tidak ragu. Jack dinyatakan bersalah sebagai werewolf dan dieksekusi. Tapi sebelum mati, dia berteriak, "Salep! Mereka beri saya salep yang membuat saya berubah. Ini bukan salah saya. Ini bukan film horor. Ini kasus pengadilan nyata yang tercatat dalam sejarah Prancis." Ratusan orang di Eropa abad ke-15 hingga ke-17 dituduh sebagai werewolf likantrope dalam bahasa Yunani dan dieksekusi. Beberapa mengaku sukarela, mendeskripsikan transformasi mereka dengan detail. Yang lain disiksa sampai mengaku. Dan di balik semua kasus ini ada campuran tragis antara penyakit mental, histeria massa, dan hanya mungkin sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hari ini werewolf ada di film sebagai monster yang keren, transformasi dramatis di bawah bulan purnama, pertarungan epik dengan vampire. Tapi werewolf asli dalam folklore dan sejarah adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Kutukan yang membuat kamu membunuh orang yang kamu cintai. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Atau bahkan pilihan sadar untuk menjadi monster. Saya akan membongkar evolusi werewolf dari kepercayaan kuno yang menyebabkan pembunuhan massal hingga simbol dualitas manusia dalam budaya pop modern. Akar kuno, ketika berubah jadi binatang, adalah nyata. Kepercayaan pada manusia yang bisa berubah jadi binatang ada di hampir setiap budaya kuno. Tapi Eropa punya obsesi khusus dengan serigala. Kenapa? Karena serigala adalah predator paling berbahaya di Eropa untuk ribuan tahun. Mereka memburu di kawanan, cerdas, dan tidak takut mendekati pemukiman manusia untuk mencuri ternak atau bahkan anak-anak. Dalam mitologi Yunani, ada kisah Raja Lycaon yang diubah jadi serigala oleh Zeus sebagai hukuman karena menghidangkan daging manusia. Nama likantropi, kondisi berubah jadi serigala, datang dari namanya. Ovid dalam Metamorphoses menggambarkan transformasi Lycaon dengan detail mengerikan. Tubuhnya tumbuh bulu, tangan jadi cakar, tapi dia masih punya pikiran manusia yang terperangkap dalam tubuh binatang. Dalam saga Norse, ada Volsunga Saga yang menceritakan tentang ayah dan anak yang menemukan kulit serigala ajaib. Ketika mereka pakai kulit itu, mereka berubah jadi serigala dengan kekuatan supernatural tapi kehilangan kontrol diri. Mereka saling menyerang, lupa bahwa mereka keluarga. Ini adalah tema yang konsisten. Transformasi jadi serigala membawa kekuatan tapi juga kehilangan kemanusiaan. Di wilayah Celtic dan Jerman, ada kepercayaan pada skinwalkers, pejalan kulit yang memakai kulit binatang untuk berubah bentuk. Ini bukan kutukan tapi ritual, kadang shamanit, kadang untuk perang. Warrior berserker Norse dipercaya berubah jadi beruang atau serigala dalam pertempuran. Kehilangan rasa sakit dan takut, menjadi mesin pembunuh murni. Werewolf Trials, histeria yang membunuh, tapi werewolf berubah dari mitos jadi teror nyata di Eropa abad ke-15 hingga ke-17, periode yang sama dengan witch trials atau pengadilan penyihir. Ratusan orang dituduh sebagai werewolf dan dieksekusi. Prancis dan Jerman adalah episentre pusat dari histeria ini. Kasus paling terkenal adalah Peter Stump, petani Jerman yang diadili tahun ke-1589. Di bawah penyiksaan, dia mengaku sebagai werewolf selama 25 tahun. Dia klaim memiliki sabuk ajaib yang memberinya kekuatan berubah jadi serigala. Dia mengaku membunuh dan memakan 14 anak-anak, termasuk anaknya sendiri. Eksekusinya sangat brutal, mereka patahkan tulangnya dengan roda besi, penggal dia, lalu bakar tubuhnya. Yang mengerikan, kemungkinan besar Peter Stump adalah serial killer yang menggunakan kepercayaan werewolf sebagai pembelaan. Atau dia disiksa sampai mengaku apapun yang ingin didengar interrogator. Atau dia punya penyakit mental yang membuat dia benar-benar percaya dia adalah serigala. Kasus lain, Gilles Garnier, Werewolf of Doe, dieksekusi tahun 1573 di Prancis karena membunuh 4 anak. Saksi klaim melihat dia berubah jadi serigala. Jean Grenier, remaja berusia 14 tahun, mengaku di pengadilan tahun 1603 bahwa dia adalah werewolf dan membunuh beberapa anak.
Tapi hakim melihat dia jelas punya disabilitas mental dan mengirimnya ke monasteri biara daripada eksekusi, penyakit atau kutukan. Yang tragis dari Werewolf Trials adalah banyak werewolf kemungkinan besar adalah orang dengan kondisi medis atau mental yang tidak dipahami di masa itu. Hypertrichosis, kondisi di mana tubuh tumbuh bulu berlebihan di seluruh badan, bisa membuat seseorang terlihat seperti half beast setengah binatang. Porfiria, penyakit darah langka menyebabkan sensitivitas ekstrem terhadap cahaya matahari, gigi berubah warna kemerahan, dan kadang perilaku agresif. Clinical lycanthropy adalah kondisi psikiatri di mana pasien percaya mereka berubah atau sedang berubah jadi binatang. Ini adalah delusi khayalan tapi sangat nyata bagi penderitanya. Mereka bisa merangkak di 4 kaki, menggeram, bahkan mencoba menggigit orang. Di era medieval abad pertengahan tanpa pemahaman psikologi, orang ini dianggap benar-benar berubah jadi serigala. Rabies, penyakit anjing gila, juga bisa menjelaskan beberapa kasus. Orang yang terinfeksi rabies menjadi sangat agresif, takut air, mengeluarkan busa dari mulut, dan kadang menggigit orang lain. Sebelum rabies dipahami sebagai penyakit, simptoms gejala ini terlihat seperti transformasi jadi binatang buas. Full moon dan transformasi yang menarik. Dalam folklore asli, werewolf tidak selalu terkait dengan bulan purnama. Itu adalah penambahan relatif modern, dipopulerkan oleh film Hollywood tahun 1940-an. The Wolfman tahun 1941 adalah yang membuat koneksi bulan purnama jadi standar. Dalam folklore Eropa, transformasi werewolf bisa terjadi kapan saja. Beberapa cerita bilang transformasi terjadi setiap malam. Yang lain bilang hanya di waktu tertentu dalam tahun seperti musim dingin ketika makanan langka dan serigala lebih agresif. Ada juga tradisi yang bilang seseorang bisa berubah jadi werewolf dengan kemauan sendiri menggunakan salep khusus, memakai kulit serigala, atau melakukan ritual tertentu. Salep werewolf adalah tema umum dalam Confessions, pengakuan dari Trials. Banyak accused tertuduh werewolf klaim mereka diberi salep oleh iblis atau penyihir yang membuat mereka berubah. Beberapa modern scholars berspekulasi salep ini mungkin mengandung hallucinogenic plants, tanaman halusinogen seperti belladonna atau henbane yang menyebabkan delusi dan perilaku violent. Cara membunuh werewolf. Folklore tentang cara membunuh werewolf sangat bervariasi, tapi ada beberapa metode konsisten. Silver bullet, peluru perak, adalah cara paling terkenal di budaya modern, tapi ini sebenarnya cukup baru dipopulerkan di abad ke-19. Dalam folklore asli, cara membunuh werewolf lebih brutal dan sederhana. Penggal kepala dan bakar tubuh adalah metode paling umum, sama seperti vampire. Idenya adalah destruction complete, penghancuran total untuk memastikan creature tidak bisa kembali. Beberapa tradisi bilang harus tusuk jantung dengan kayu dari pohon tertentu, abu atau hawthorn. Yang menarik, beberapa folklore bilang werewolf bisa disembuhkan. Kalau kamu bisa melukai werewolf sampai berdarah selama transformasi, curse kutukan bisa patah. Atau kalau kamu panggil nama asli mereka 3 kali, mereka bisa kembali jadi manusia. Tapi ini jarang, kebanyakan cerita memperlakukan likantropi sebagai kondisi permanen yang hanya berakhir dengan kematian. Dari monster ke metafora abad ke-19 dan ke-20, werewolf perlahan berubah dari kepercayaan nyata jadi metafora. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde tahun 1886 oleh Robert Louis Stevenson. Meski bukan tentang werewolf secara literal, menggunakan tema transformation yang sama, manusia baik yang berubah jadi monster tidak terkontrol. Ini jadi interpretasi modern paling populer. Werewolf sebagai simbol untuk dualitas manusia, untuk bagian gelap kita yang kita suppress, tekan. Transformasi jadi serigala adalah metafora untuk kehilangan kontrol, rage yang tidak bisa ditahan, insting primitif yang mengambil alih reason akal. Film The Wolfman 1941 dengan Lon Chaney Jr. Establish menetapkan hampir semua trope modern, bulan purnama, peluru perak, pentagram sebagai tanda kutukan, dan yang paling penting werewolf sebagai tragic figure, tokoh tragis. Lady Talbot tidak memilih jadi monster. Dia korban, dan dia menderita karena membunuh orang yang dicintainya tanpa sadar. Werewolf modern, dari horor ke aksi. Film-film modern mengubah werewolf dari monster horor jadi karakter aksi yang powerful, berkuasa. Underworld series punya werewolf disebut Lycan sebagai ras terorganisir yang berperang dengan vampire. Twilight punya shapeshifters yang bisa kontrol transformasi mereka. Teen Wolf membuat jadi werewolf terlihat cool dengan kemampuan atletik superhuman. Video game juga adopsi werewolf sebagai playable option, pilihan yang bisa dimainkan. Dalam The Elder Scrolls Skyrim, kalian bisa jadi werewolf dengan benefit keuntungan dan drawback kerugian tertentu. World of Warcraft punya Worgen, ras werewolf yang bisa kontrol transformasi mereka. Yang hilang dalam banyak portrayal penggambaran modern adalah horor asli dari likantropi, kehilangan kontrol diri, bangun dengan darah di tangan tanpa ingat apa yang terjadi,
ketakutan membunuh orang yang kamu cintai. Modern werewolf sering terlalu powerful, terlalu controlled, terlalu cool untuk menangkap tragedi-tragedi asli dari curse, dari kutukan ke kekuatan. Perjalanan werewolf dari monster yang ditakuti dalam folklore menjadi anti-hero yang keren dalam budaya pop adalah transformasi yang ironis. Makhluk yang dulu dianggap kutukan terburuk kehilangan kemanusiaan. Jadi pembunuh yang tidak bisa dikontrol sekarang dilihat sebagai kekuatan yang diinginkan. Tapi mungkin itu natural. Werewolf selalu tentang power. Serigala adalah predator apex puncak, simbol kekuatan dan kebebasan dari aturan civilized society masyarakat beradab. Di era modern di mana kita merasa powerless, tidak berdaya dan terkekang oleh ekspektasi sosial, fantasi tentang transformasi jadi sesuatu yang powerful dan primal primitif punya pil daya tarik yang obvious jelas. Yang tetap konsisten, werewolf adalah tentang dualitas. Manusia versus binatang, control versus instinct, civilization versus nature. Setiap era menginterpretasi dualitas ini berbeda, kadang sebagai horor, kadang sebagai tragedi, kadang sebagai empowerment pemberdayaan. Tapi core ide inti tetap sama. Ada sesuatu dalam diri kita yang wild, dangerous, dan tidak fully human. Dan pertanyaan yang terus kita tanyakan adalah, haruskah kita suppress it atau embrace it, menekannya atau merangkulnya? Pertanyaan untuk kalian. Lebih suka werewolf sebagai monster horor yang tidak terkontrol atau sebagai kekuatan yang bisa dikontrol dan digunakan? Apakah modern werewolf kehilangan sesuatu penting dengan menghilangkan elemen tragis dari curse? Tulis di komentar. Like kalau belajar sesuatu tentang sejarah kelam di balik werewolf. Subscribe untuk eksplorasi mitologi dan folklore lainnya. Dan share ke penggemar horor atau fantasi. Sampai jumpa.